Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu lagi-lagi ya, setelah kasus Rafael Alun Trisambodo ternyata tidak berhenti sampai segitu ya. Ada banyak juga ya transaksi janggal, termasuk juga skandal yang menjerat pegawai, yaitu 460 pegawai Kemenku diduga terlibat transaksi janggal 300 triliun rupiah. Natelus Pigai, inilah potret buram kepemimpinan Jokowi ya. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh nwwartaekonomi.co.id. Newsworthy Jakarta, Komisioner Komnas HAM Natelus Pigai buka suara soal laporan temuan transaksi janggal sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan Kemenkeu. Dia mengatakan temuan pejabat korupsi tersebut menjadi bukti potret buram kepemimpinan Jokowi. Hal itu disampaikan Natelus Pigai dalam akun Twitter pribadinya pada 9 Maret 2023. 300T seharusnya untuk 25 juta orang miskin. Jika dibantu 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun, Indonesia nihil miskin. Bahkan jika 20 M per RS, maka bisa bangun rumah sakit Pratama 15.000, 10 miliar per GDG ya, maka 30.000 SD, ujar dia sesuai dikutip dari WE Newsworthy. Inilah potret buram kepemimpinan Jokowi Widodo di negara ini, pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bila ada pergerakan uang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Mahfud MD bahkan menyebut pergerakan uang di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai itu mencapai 300 triliun rupiah. Hal ini ia sampaikan setelah menerima laporan terbaru pada Rabu ini. Ia selaku Ketua Tim Penggerak Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) lantas bergerak untuk melakukan penelusuran transaksi janggal ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, hanya ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 triliun rupiah. Itu harus dilacak, ujar Mahfud MD dikutip dari suara.com Rabu. Ia mengakui alasan dirinya mengungkap hal ini karena publik lantaran saat ini sulit untuk menyembuhkan sesuatu hal. Ini yang saya sampaikan tidak hoax, ini datanya tertulis, kata dia. Namun disampaikan Mahfud MD dirinya belum mengetahui apakah transaksi mencurigakan tersebut berkaitan dengan Rafael Alun Trisambodo yang belakangan diketahui memiliki mutasi uang 500 M. Ya, itu ya sobat sekalian terkait berita lagi ya, sekali lagi skandal heboh di Kemenkeu yang itu dibuka pada saat ada skandal Rafael Alun Trisambodo. Dan kita ketahui, kita menyesalkan ya, ternyata memang kita masih parah banget dalam hal ya pemberantasan tindak pidana korupsi ya, termasuk juga KKN yang terus menerus menjadi momok di negeri ini. Nah, kita ketahui ya, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita turun drastis ya, yang sebelumnya 40 kemudian 38 sekarang 34, dan seakan tidak ada rasa malu dari pemerintah termasuk Presiden Jokowi ya, yang itu kalau terjun bebas menandakan negara ini memang negara yang korup gitu ya. Dan termasuk juga ketidakadanya ya empati ya para pejabat publik, termasuk dalam Dirjen Pajak ini yang seakan biasa saja ya melakukan pamer kemewahan di tengah kondisi ekonomi sekarang yang sedang sulit. Banyak masyarakat jangankan untuk mendapatkan uang ya, untuk bertahan hidup, untuk makan minum aja susah. Dan saat ini jelas bahwasanya sistem saat ini yang kapitalis ya, hedonisme ini telah mendorong ya orang itu untuk berbuat greedy atau rakus, dan ini adalah ciri khas kapitalis yang memang melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, termasuk untuk mendapat
sebanyak-banyak kekayaan tanpa melihat harta tersebut halal atau haram gitu ya. Apalagi kalau kita melihat angkanya yang fantastis sampai ratusan triliun, dan Natal Spiegel ya sampai membandingkan kalau ini dibagikan ke rakyat Indonesia maka akan minim kemiskinan gitu ya. Dan memang itulah ya ciri khas kapitalisme yang memang tidak ada distribusi kekayaan, dan dorongan hedonisme itu memang sangat kuat sekali, dan memang tidak ada yang namanya tercipta ya bagi untuk ketakwaan individu di tengah-tengah kehidupan gitu ya. Dan ini terutama menegaskan lagi bahwasanya kita ini sedang bermasalah, dan kita ketahui kasus skandal ya yang melibatkan Dirjen Pajak ini kembali lagi ya, ini kasus yang kebetulan gitu ya, bayangkan kasus Rafael Trisambodo yang nilainya hampir 500 M ya, itu tidak terlaporkan di LHKPN. Bahkan ada juga hitung-hitungan kalau kita melihat kekayaan uang ya, uang kemudian rumah dan lain sebagainya bisa sampai ya 1,1 triliun lebih gitu ya. Dan itu hanya satu orang ya. Dan kita yakini bahwasanya ini tentu saja tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang ya, tetapi ini adalah fenomena gunung es dan merupakan ya satu hal yang terlihat ya sesuai yang disampaikan oleh Pigai, salah satu potret buram kepemimpinan Jokowi. Ya, gitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.